Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hasbi atas waktunya. Suara saya bisa didengar Pak Hasbi? Loud and clear, Bu Ning. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Kota Medan. Jangan lupa jus markisa yang kental. Apa kabar Bapak Ibu yang menawan? Selamat bersua di ruang virtual. Mantap. Wah, Ibu Direktur keren. Keren nih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Sekretaris Ditjen Pautikdasmen, para Direktur Dukungan Ditjen Pautikdasmen, serta yang kami muliakan seluruh peserta webinar yang mengikuti dalam Zoom ataupun menyaksikan melalui YouTube, Bapak Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten Kota yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Kemudian juga tak lupa para narasumber yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Hasbi, kolega kami LPMP dan BP PAUD seluruh Indonesia, kawan-kawan kepala sekolah, guru dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang SD, SMP, dan SMA, serta SLB dimanapun berada. Tak lupa juga orang tua dan masyarakat yang sudah bergabung melalui channel YouTube, serta yang kami hormati dan kami sayangi kawan-kawan media yang juga berkesempatan hadir pada kali ini, serta undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Izinkan saya untuk beberapa menit ke depan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hasbi, akan memaparkan apa yang secara ringkas tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen kita, Bapak Jumeri, melalui pengarahannya di awal membuka kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita manfaatkan waktu 30 menit ke depan untuk sama-sama mendiskusikan terkait dengan kebijakan PTM terbatas menyambut tahun ajaran baru 2020-2021. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, mulai dari kebijakan, satuan pendidikan yang bagaimana yang melaksanakan PTM terbatas, serta bagaimana teknis persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan harus dilakukan ketika melaksanakan PTM terbatas, serta bagaimana tugas dan tanggung jawab kita dalam melakukan PTM terbatas. Dan yang terakhir, kita akan sedikit menyampaikan terkait pengenalan lingkungan sekolah yang saya yakin dalam beberapa hari ke depan akan kita lakukan mengawali kegiatan belajar mengajar, baik yang dapat melakukan kegiatan secara daring maupun yang tetap akan kita lanjutkan baik yang akan melakukan PTM terbatas maupun yang tetap akan kita lanjutkan melalui proses pembelajaran jarak jauh, daring maupun luring. Kita mulai dari kegiatan pertama kita, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kami menyampaikan keprihatinan yang sedalam-dalamnya, khususnya ketika saat ini kita sedang menghadapi terjadinya peningkatan yang sangat fluktuatif untuk daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami peningkatan, khususnya di daerah Jawa dan Bali, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Jenderal. Namun Bapak dan Ibu sekalian, ini kami paparkan data kondisi daerah zona hijau, kuning, orange maupun merah. Yang data ini kami peroleh dari KPCPEN yang kami peroleh data 20 Juni beberapa hari lalu. Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa tidak semua daerah di Indonesia, 514 kabupaten kota ada di zona merah. Tentunya ini yang menjadi perhatian kita bersama. Mengharuskan kita berdiskusi pada pagi ini melalui ruang virtual untuk bagaimana ke depan kita mempersiapkan pembelajaran tatap muka mengawali tahun ajaran baru 2021-2022. Tentunya yang harus kita sepakati bersama adalah pembelajaran tatap muka harus dilakukan terbatas, mengingat kondisi pandemi yang sedang terjadi fluktuatif, peningkatannya terutama di daerah Jawa dan Bali. Pengertian PTM terbatas ini betul-betul harus dipahami oleh publik, terutama oleh orang tua yang harus memberikan izin kepada putra-putrinya untuk belajar. Di sini Bapak Ibu lihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan
arti terbatas. Dan ini harus kita pahami betul. Di mana terbatasnya? Tentunya siswa maksimal 50% yang harus mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian aktivitas pembelajaran harus mengikuti 5M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, membatasi mobilitas, dan tentunya menghindari kerumunan. Tentunya ini juga harus diperhatikan betul dan dipersiapkan betul. Nanti teknis kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian jam belajar ketika PTM juga dibatasi 2-3 jam. Selama 1 minggu durasinya 2 hari atau 3 hari dalam 1 minggu. Kemudian materi pembelajaran juga hanya yang bersifat esensial saja. Prasyarat, karakter, dan kecakapan hidup. Ini yang menjadi penting harus kita berikan pada saat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas juga diharapkan untuk dapat dilakukan menggunakan metode blended learning. Artinya PJJ masih sangat dimungkinkan. Kemudian tentunya pembelajaran tatap muka terbatas ini juga harus mengikuti instruksi Mendagri, maaf ini harusnya nomor 14 tahun 2021 yang saat ini terkait dengan pemberlakuan PPKM Mikro. Dan tentunya terakhir orang tua peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap memilih opsi pembelajaran jarak jauh bagi putra-putri didiknya. Bapak dan Ibu, ini adalah ilustrasi terkait pembelajaran tatap muka terbatas di mana siswa yang masuk maksimal 50%. Kenapa? Karena memang kita harus mengedepankan prinsip kebijakan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama yang harus kita kawal dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Ini harus clear, betul-betul kita perhatikan terhadap prioritas ini. Prioritas lain yang tidak kalah pentingnya, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Plus minus belajar dari rumah tentunya kita semua sudah pahami dari berbagai hasil evaluasi maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta juga oleh lembaga-lembaga masyarakat, tentunya banyak plus minus belajar dari rumah, banyak juga keluhan orang tua, banyak harapan putra-putri didik kita yang sudah rindu, banyak sekali kedisiplinan, perilaku, karakter yang mengalami pergeseran setelah 3 semester anak-anak kita harus melaksanakan BDR. Nah, ini juga menjadi perhatian, serta faktor psikologi anak yang sangat penting juga perlu kita pikirkan. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, sampai saat ini tidak ada perubahan terhadap kebijakan SKB 4 Menteri. Bapak dan Ibu bisa lihat di slide ini, saya akan menekankan pada kondisi Januari sampai April, di mana mulai Januari 2021 ditekankan apabila Pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, maka PTM diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Ini adalah masa transisi Bapak dan Ibu, tapi menghadapi tahun ajaran baru dengan berbagai kondisi, alasan, dan kekhawatiran terjadinya gap, tadi yang disampaikan Pak Dirjen, gap pembelajaran, terjadinya kekhawatiran learning loss, terjadinya kekhawatiran degradasi perilaku anak-anak kita, disiplin, karakter, dan sebagainya, maka mengawali tahun ajaran baru 2021-2022, sejak Maret 2021, ditekankan apabila seluruh tenaga pendidik pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19, maka satuan pendidikan diwajibkan memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka terbatas.
dengan menerapkan protokol kesehatan dan dapat pula tetap memilih pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Tentunya ini menjadi keharusan karena memang ada keterbatasan pembelajaran tatap muka yang harus diberikan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kembali lagi kami tekankan bahwa untuk daerah zona hijau dan kuning, tentunya ini yang tadi di peta awal sudah kami sampaikan, yang mengalami resiko rendah terhadap paparan COVID, tentunya ini harus didorong untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas. Kecuali daerah merah dan daerah orange, ini yang memang harus mendapat perhatian untuk pembelajaran tetap dilanjutkan dengan kebijakan belajar dari rumah. Tapi layanan pembelajaran tetap harus diberikan. Artinya pembelajaran jarak jauh tetap ditekankan, apakah daring maupun luring dengan mekanisme yang tentunya dilakukan dengan penuh kehati-hatian juga menjadi perhatian. Baik yang melakukan PTM terbatas di sekolah maupun yang harus mengikuti PJJ, baik metode daring maupun luring, penekanannya adalah anak-anak tetap mendapatkan layanan pembelajaran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kita lihat pembelajaran tatap muka terbatas juga harus menjalankan harus mengatur untuk kaitannya terhadap akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas dengan menjalankan protokol kesehatan. Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksin secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil Kemenak atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Dan orang tua menjadi kunci utama untuk mengizinkan putra-putri didiknya melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bapak dan Ibu, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 juga tetap harus mendapatkan perhatian agar implementasi pembelajaran tatap muka terbatas ini sinkron dengan kebijakan terhadap prinsip sehat dan selamat untuk seluruh warga masyarakat, khususnya juga untuk putra-putri didik kita dan keluarganya, untuk tenaga pengajar dan keluarganya, untuk lingkungan anak-anak kita dimanapun berada, masyarakat kita, lingkungan sekolah harus diutamakan. Jadi harus inline, harus terintegrasi kebijakan pembelajaran tatap muka dan kebijakan pemberlakuan PPKM Mikro sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021. Bapak dan Ibu, tentunya berbagai kegiatan mengawali pembelajaran tatap muka terbatas, tadi oleh Pak Dirjen juga sudah disampaikan. Kami di tingkat pusat juga telah melakukan koordinasi dengan lintas kementerian untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Juga telah melakukan percepatan pendataan. Ada survei yang kami lakukan. Kami juga sudah menyiapkan panduan pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 serta dengan media-media yang ada, kami pun selalu melakukan kampanye terhadap praktik baik. Dan pada kesempatan ini juga telah hadir Bapak-Bapak dari Kepala Dinas Aceh Jaya maupun Provinsi serta kawan-kawan guru yang juga nanti akan menyampaikan praktik baik terhadap sekolah-sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran yang sudah memulai praktek pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas juga dapat dilakukan dengan pembelajaran di luar kelas. Ini untuk menghindari terjadinya transmisi penyebaran COVID di ruang tertutup.
pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat, Kementerian Pendidikan di tingkat pusat juga telah melakukan survei terhadap implementasi PTM terbatas. Dari 435.424 total sekolah, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SLB, ternyata sudah 68.664 sekolah melaksanakan PTM. Dari total responden 202, 142 yang telah berpartisipasi mengisi link survei implementasi PTM yang kami berikan. Sementara masih ada 133.458 sekolah yang belum siap melaksanakan PTM. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat lebih detail lagi, mulai dari jenjang PAUD sudah 30,17% ya dari total sekolah responden sebanyak 56.000 yang disurvei. Untuk jenjang SD yang disurvei sebanyak, yang telah mengisi survei sebanyak 93.000 dan 35,09%. Begitupun jenjang selanjutnya SMP, SMA, SMK, dan SLB. Bapak Ibu bisa lihat. Artinya, terima kasih sekali lagi untuk sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas di masa pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan akan segera berakhir. Sementara alasan sekolah yang belum memulai PTM terbatas, ini dari survei yang kami lakukan secara umum terdapat 4 alasan. Pertama, orang tua belum mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas. Tidak apa-apa, karena memang kembali kepada kesiapan orang tua untuk mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Namun, satuan pendidikan tetap harus memfasilitasi kegiatan belajar mengajar kepada putra-putri didik kita menggunakan opsi pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. Kembali kepada kemampuan, kompetensi, kesiapan kawan-kawan guru memfasilitasi putra-putri didik, serta kesiapan orang tua ketika tidak atau belum mengizinkan putra-putri didiknya belajar tatap muka, maka orang tua pun harus memiliki komitmen untuk betul-betul bisa mengawasi, mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Sekali lagi, fluktuasi sedang terjadi, tentunya kita semua harus ekstra hati-hati mengawal putra-putri didik kita, mengawal keluarga kita dan lingkungan kita untuk tetap sehat dan selamat. Dan anak-anak kita tetap mendapatkan hak pembelajaran. Orang tua menjadi role model untuk terbangunnya pendidikan karakter yang baik kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita harus belajar di rumah. Yang selanjutnya, alasan lain adalah Pemda atau Satgas COVID-19 di wilayah setempat belum mengizinkan pembelajaran tatap muka. Tentunya ini terkait dengan kondisi daerah setempat. Dan alasan lain, sebagian besar guru dan tenaga kependidikan belum mendapatkan vaksin. Tadi Pak Dirjen sudah sampaikan bahwa vaksin masih baru 36% untuk tenaga pendidik dan guru, dan Kementerian Kesehatan masih berupaya semaksimal mungkin untuk mendistribusikan dan memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, agar kita sektor pendidikan dapat memberikan hak pembelajaran kepada putra-putri didik kita. Sampai hari ini kalau tidak salah sampai dengan 2 hari lalu ya, ini Bapak dan Ibu bisa lihat yang sudah menerima vaksin, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen ya, 36%. Silahkan nanti secara detail bisa dilihat kembali file ini setelah di-share filenya oleh kawan-kawan panitia. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini yang perlu ditekankan, syarat pembelajaran tatap muka terbatas. Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa. Apa itu daftar periksa? Mudah-mudahan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan sebagai koordinator khususnya Dinas Pendidikan untuk sesuai dengan kewenangannya sudah memberikan sosialisasi tanpa terkecuali kepada seluruh satuan pendidikan di daerahnya terhadap syarat
pembelajaran tatap muka terbatas yang harus kita lakukan di masa pandemi, di mana ini menjadi syarat wajib sekolah harus memenuhi daftar periksa. Persyaratannya seperti apa? Sekolah, masyarakat, orang tua wajib tahu ketika akan mengizinkan putra-putri didiknya. Ini harus betul-betul dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh persiapan, tidak boleh diabaikan. Satu poin pun dalam dalam syarat membuka pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas juga dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Sekolah harus memberikan fasilitas. Nanti ada slide berikutnya. Orang tua, kami tekankan, wajib tahu apa itu daftar periksa. Ketika orang tua harus memutuskan putra-putri didiknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak wajib melakukan pengawasan. Nah, ini penting. Semua daftar periksa dipenuhi di awal akan melaksanakan pembelajaran, tapi di persiapan, di proses, di pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak dilakukan pengawasan, maka ini juga menjadi catatan terhadap kesiapan orang tua memberikan izin. Pengawasan wajib dilakukan oleh Satgas COVID setempat. Bahkan di satuan pendidikan pun harus disiapkan Satgas COVID dengan mengoptimalkan UKS yang ada serta orang tua, guru-guru, masyarakat setempat untuk memantau jalannya PTM terbatas di masa pandemi COVID-19. Sehingga berdasarkan pengawasan yang intensif, apabila di sekolah terkonfirmasi terdapat kasus, maka sekolah wajib ditutup kembali dalam kurun waktu yang dapat dinyatakan aman untuk dapat dibuka kembali. Dan ketika sekolah akan membuka kembali, harus mulai dari awal. Mempersiapkan kembali daftar periksa, mulai dari kesiapan sanitasi, sarana cuci tangan pakai sabun, 5M yang harus dipenuhi, ini wajib dipersiapkan kembali. Dan dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID seperti PPKM Mikro tadi, maka pembelajaran tatap muka terbatas pun harus selaras dengan kebijakan tersebut dan tentunya juga harus mengikuti kebijakan. Artinya, jika sekolah berada di wilayah yang memang wajib pemberlakuan PPKM Mikro, maka sekolah itu wajib ditutup. Begitu juga putra-putri didiknya tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh kembali. Artinya, kebijakan pusat terhadap pengamanan dua prinsip tadi harus inline, harus sinergis. Ini contoh-contoh kami sampaikan kembali penerapan protokol kesehatan di sekolah terkait penerapan 5M. Ya. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh-contoh dan ini harus diawasi betul oleh Satgas COVID Kabupaten Kota, provinsi Kabupaten Kota, sesuai dengan kewenangannya ya, ataupun oleh Satgas COVID setempat di sekolah. Ini Bapak dan Ibu sekalian adalah konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kebutuhan peserta didik tentunya harus memenuhi kebutuhan psikososial maupun kebutuhan penguasaan kompetensi peserta didik. Kurikulum khusus di masa pandemi telah dilahirkan dan tentunya itu menjadi perhatian yang harus diikuti oleh kawan-kawan guru. Ada strategi yang berbeda dalam memberikan pendampingan kepada putra-putri didik kita dalam memberikan hak layanan pembelajarannya di masa pandemi COVID-19. Protokol kesehatan wajib, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ini tadi ya kurikulum khusus sudah saya sampaikan. Kemudian juga prinsip pembelajaran, sejumlah prinsip tentunya digunakan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran. Kemudian juga adaptasi terhadap kondisi pandemi perlu dilakukan antisipasi yang mungkin terjadi terkait dengan kondisi pandemi, termasuk lahirnya varian baru. Sekali lagi ini PTM harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tentunya tahapan penyelenggaraan terbatas ini Bapak dan Ibu juga harus diperhatikan
mulai dari tahap persiapan. Di sini bisa dilihat satuan pendidikan wajib membentuk Satgas COVID-19 yang terdiri dari unsur tim pembelajaran, tim psikososial dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, tim pelatihan dan humas ini harus terlibat sebagai tim Satgas COVID level sekolah. Menyiapkan kesiapan belajar sesuai daftar periksa yang dipersyaratkan, mengisi laman daftar periksa pada Dapodik. Ini kami menghimbau melalui peserta webinar yang hadir pada hari ini, khususnya Satuan Pendidikan dan kawan-kawan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, untuk tidak segan-segannya menghimbau seluruh sekolah. Kami mendorong untuk betul-betul mengisi daftar periksa pada Dapodik sebagai tanggung jawab kita mengawal kesehatan anak-anak kita agar semua kita sehat dan selamat mengikuti kegiatan PTM terbatas di masa pandemi maupun mengikuti kegiatan PJJ. Ini Dapodik tolong harus diisi, tadi Bapak Ibu sudah lihat, belum 100%, 400 sekian sekolah dari jenjang PAUD sampai SMA mengisi laman daftar periksa pada Dapodik. Kemudian juga di tahap persiapan, sekolah wajib membuat surat usulan pembukaan PTM terbatas kepada Dinas Pendidikan. Komunikasi di level sekolah harus terbangun efektif antara pihak sekolah dan pihak orang tua murid dan masyarakat setempat untuk kesiapan satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tahapan verifikasi juga perlu dilakukan, sangat penting dilakukan, di mana Dinas Pendidikan melalui tim verifikator yang telah dibentuk melakukan verifikasi terhadap daftar periksa dan kesiapan belajar pada laman Dapodik. Kemudian apabila satuan pendidikan lulus verifikasi, memenuhi syarat, mereka dapat melakukan simulasi PTM terbatas berdasarkan surat rekomendasi layak terhadap rencana PTM terbatas yang tentunya surat rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya. Namun, bila sekolah tersebut tidak lolos untuk mengikuti PTM terbatas, maka Satuan Pendidikan wajib melengkapi persyaratan sesuai rekomendasi tim verifikator dan memperbaiki daftar periksa pada Dapodik. Jadi ini peran kawan-kawan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten kota dan provinsi sesuai kewenangannya ini sangat penting dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Orang tua, Bapak dan Ibu sekalian juga punya peran yang sangat penting, di mana Satuan Pendidikan membuat kuesioner terhadap orang tua ya, terhadap kesiapan orang tua. Bila orang tua keberatan, Satuan Pendidikan juga harus tetap memfasilitasi kebutuhan pembelajaran yang diperlukan oleh anak kita. Sementara bila orang tua mengizinkan, Satuan Pendidikan melanjutkan PTM terbatas, tentunya ini ada komitmen antara orang tua dan pihak sekolah. Evaluasi dan pemantauan ini penting Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita suka agak telat nih melakukan evaluasi. Ini jangan sampai terjadi karena ini menjadi kunci terhadap keselamatan kita dalam melaksanakan PTM terbatas. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Satgas COVID setempat di Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi. Bila aman, lanjut untuk dilaksanakan PTM. Namun bila tidak, PTM ditunda untuk disempurnakan. Kemudian bila ada kasus terkonfirmasi COVID, sekolah harus segera ditutup sampai pada batas waktu dinyatakan aman. Dan semua harus mengikuti prosedur ulang lagi untuk mempersiapkan mulai dari daftar periksa dan seterusnya. Bapak dan Ibu, ini adalah daftar periksa yang tentunya harus dipenuhi persyaratannya dalam melaksanakan PTM terbatas. Mulai dari ketersediaan sarana sanitasi, ini beberapa hal, Bapak Ibu bisa silakan dibaca. Kemudian fasilitas kesehatan, ini penting. Kenapa? Untuk apabila terkonfirmasi di Satuan Pendidikan ada gejala, maka sekolah wajib ada kemudahan untuk melakukan akses terhadap fasilitas kesehatan.
mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian sekolah juga wajib menerapkan area wajib masker kain maupun masker medis atau masker tembus pandang bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ya, tunarungu khususnya, tunawicara. Kemudian termogan untuk mengukur suhu tubuh yang ini menjadi wajib. Kemudian daftar periksa berikutnya, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, ini Bapak dan Ibu, tentunya yang memiliki kondisi medis komorbid tidak terkontrol. Izin Bu Direktur, kita masih Waktu. punya 3 menit. Siap, makasih Pak. Ini membuat kesepakatan bersama ya. Kemudian ketersediaan sarana prasarana ini harus dipenuhi Bapak dan Ibu. Detail-detailnya silakan Bapak Ibu baca di slide file yang juga nanti akan di-share. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah jadwal pembelajaran yang bisa kita ikuti dalam melakukan PTM terbatas. Simulasinya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Senin, Selasa, Rabu off, Kamis masuk, begitupun hari-hari seterusnya. Ini adalah terbatas, sebagaimana pemberlakuan yang tentunya kita tahu. Untuk yang seminggu 3 hari, polanya seperti dalam tayangan ini. Dan kemudian letak bangku, bisa kita lihat, nanti juga akan disimulasikan oleh kawan-kawan narasumber yang lain ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini pola blended learning juga tetap harus kita lakukan dalam pembelajaran PTM terbatas. Yang kemudian tanggung jawab, tadi juga sudah saya singgung Bapak dan Ibu, masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan keselamatan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Ini adalah beberapa praktik baik. Beberapa daerah, contohnya di Jawa Timur, sudah melakukan regulasi penerbitan SE Gubernur dan seterusnya. Namun sekali lagi, ini semua harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian. Ini adalah perilaku terkait PTM terbatas. Yang terakhir Bapak dan Ibu, sedikit saja mempersiapkan pembelajaran tatap muka di sekolah maupun pembelajaran belajar dari rumah. Mengawali tahun ajaran baru, tentunya kita juga harus mempersiapkan pengenalan lingkungan sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Ini Bapak dan Ibu guru masih sama bagaimana mekanisme pengenalan lingkungan sekolah yang harus kita berikan kepada putra-putri didik kita yang mengikuti pembelajaran di tahun ajaran baru ini, murid baru, tentunya harus mendapatkan pengetahuan, pemahaman terhadap pengenalan lingkungan sekolah. Dan tentunya Bapak dan Ibu, ini adalah rambu-rambu pelaksanaan MPLS, di mana efektivitas efisiensi pelaksanaan harus menghindari terjadinya perpeloncoan. Ini khususnya untuk kawan-kawan ya di jenjang yang lebih tinggi, sehingga jika jumlah guru terbatas, maka untuk agenda PLS harus melibatkan OSIS atau MPK, maksimal 2 orang per rombel atau per kelas. Ini yang sudah dilakukan PTM terbatas. Kemudian siswa tidak memiliki kecenderungan sifat buruk, riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan, ini harus betul-betul diperhatikan sesuai dengan semangat kita menyiapkan profil pelajar Pancasila. Juga jika belum memiliki OSIS atau MPK, maka melibatkan siswa. Kita harus melibatkan siswa yang tidak memiliki kecenderungan terhadap riwayat perilaku kekerasan. Juga putra-putri didik kita yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang dibuktikan dengan rapor maupun penghargaan lain. Ini adalah MPLS pada masa pandemi COVID-19. Dapat dilakukan melalui daring maupun melalui virtual. Harus terbangun komunikasi, di mana MPLS pada masa kebiasaan baru dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi saat ini yang kita semua tahu masih di dalam situasi yang cukup memprihatinkan, khususnya di daerah Jawa dan Bali. Untuk yang agenda daring, tentunya agenda yang perlu disampaikan mengenalkan profil sekolah. Apakah melalui laman sekolah ataupun melalui media sosial yang ada yang dimiliki oleh sekolah.
memanfaatkan video conference untuk MPLS. Tentunya semua itu harus memberikan penguatan dalam rangka penyiapan pendidikan karakter anak-anak kita, mempersiapkan profil pelajar Pancasila. Sehingga semua harus diberikan secara edukatif, kreatif, dan menyenangkan, mulai memutar video, memperkenalkan siswa baru, menjelaskan visi misi program lingkungan sekolah, serta tata tertib yang harus disepakati dan diikuti oleh seluruh warga satuan pendidikan, peserta didik maupun orang tuanya. Memberikan motivasi terhadap pentingnya Ki Hajar, kita harus belajar, seperti pentingnya belajar seumur hidup. Sementara yang luring, seperti biasa, Bapak dan Ibu, silakan menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tentunya sekali lagi, kita tetap harus berhati-hati dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan sekali lagi, pada kesempatan ini juga kita akan mendengarkan beberapa pengalaman baik dari Dinas Pendidikan maupun dari kawan-kawan guru yang telah lebih dulu melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Akhir kata, saya tutup dengan pantun Pak Hasbi. Panas terik, enak minum es sirup pandan wangi. Enak dinikmati semua usia. Mari tetap semangat bekerja di masa pandemi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Pada kesempatan ini juga saya ditemani oleh kawan-kawan direktur yang lain. Ada Direktur PAUD, Pak Dr. Hasbi, ada Direktur SMP, Pak Mulyatsa, Direktur SMA, Bapak Purwadi, dan Direktur PMPK, Bapak Dr. Samto. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian semuanya. Kita bisa lanjutkan di diskusi kita nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.